Halo sahabat Pometik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan di grup C game ketiga Piala Dunia Qatar 2022, yaitu antara Arab Saudi melawan Meksiko dan juga Polandia melawan Argentina. Nah, karena ini adalah pertandingan terakhir, kita coba lihat dulu klasemen sementara ya. Kira-kira mereka peluangnya seperti apa untuk lolos ke babak selanjutnya. Nah, kalau melihat klasemen sementara saat ini Polandia menduduki peringkat pertama karena dia poinnya adalah 4 dari 1 kali kemenangan dan juga 1 kali seri. Polandia berhasil menang dari Arab Saudi dan Polandia seri ketika mereka melawan Meksiko. Nah, sedangkan peringkat keduanya adalah Argentina. Alhamdulillah akhirnya Argentina ternyata menang melawan Meksiko, dan jujur gue nggak nonton semalam, gue baru nontonnya tadi pagi replaynya karena gue nggak mau nonton, takut gue sakit hati sebenarnya nggak juga sih, karena gue mau main bola tadi pagi makanya gue tidur gitu ya. Nah oke, Argentina poinnya adalah 3 dari 2 kali pertandingan. Mereka berhasil menang melawan Meksiko kalau dengan skor 2-0, dan juga Argentina kalah ya dari Arab Saudi itu dengan skor 2-1. Nah peringkat ketiganya adalah Arab Saudi, dari 2 kali pertandingan poin mereka adalah 3 karena menang sama Argentina tapi kalah sama Polandia. Sedangkan peringkat keempatnya adalah Meksiko, mereka bisa seri melawan Polandia dan juga kalah dari Argentina. Nah, kalau melihat klasemen sementara ini memang sebenarnya semua tim masih mempunyai peluang sebenarnya, walaupun memang Meksiko agak berat peluangnya karena mereka harus menang melawan Arab Saudi, dan itu masih mungkin saja terjadi kalau menurut gua. Karena Arab Saudi kemarin ketika mereka melawan Polandia, walaupun menyerang, ternyata akhirnya mereka kalah dari Polandia. Nah, kita lihat dulu aja lah statistik di pertandingan mereka seperti apa sebelumnya ya. Nah, kalau pertandingan antara Arab Saudi melawan Polandia yang dimenangkan oleh Polandia dengan skor 2-0, secara statistik penguasaan bola memang Arab Saudi unggul jauh, yaitu di angka 64%. Kesempatan menciptakan golnya juga Arab Saudi unggul jauh, yaitu sebanyak 16 kali dan 5 kalinya shoot on target. Nah, sedangkan Polandia hanya di angka 8 kesempatan menciptakan golnya dan 3 yang mengarah ke arah gawang. Dari total operan, Arab Saudi melakukan 560 kali total operan, dan operan yang berhasil adalah sebanyak 494. Cukup bagus kalau menurut gua. Dan Polandia melakukan 303 kali operan dan 236 kali operan yang berhasil. Secara serangan, Arab Saudi melakukan 113 kali serangan dan serangan berbahaya sebanyak 61, sedangkan Polandia sebanyak 82 kali serangan dan 32 kali serangan berbahaya. Nah, kalau gue ngelihat pertandingan ini memang Arab Saudi menguasai, tapi balik lagi ini adalah balik ke dalam hal strategi. Gue nggak tahu apakah memang ini adalah strategi dari Polandia dengan dia bermain bertahan dan melakukan counter attack untuk mencuri gol. Gue nggak ngerti seperti apa, tapi memang secara permainan kemarin Arab Saudi sangat menguasai. Dan tapi apa? Lini pertahanan Polandia yang cukup solid akhirnya membuat para pemain Arab Saudi frustasi kalau menurut gue. Mereka sangat frustasi sekali karena kesempatan mereka banyak sekali, dan tapi mereka tidak bisa menciptakan gol. Malah Polandia lah yang berhasil menciptakan gol. Oke lah 1-0. Mereka masih coba menyerang, tapi kena lagi. Tapi bukan karena serangan balik, tapi karena kesalahan pemain dari Arab Saudinya itu sendiri. Sangat disayangkan sekali Arab Saudi yang bermain cantik ketika mereka melawan Argentina, tapi ketika melawan Polandia melakukan kesalahan sendiri, dan akhirnya Lewandowski berhasil memanfaatkan itu. Luar biasa sekali. Dan ya itu nggak tahu, balik lagi ke dalam hal strategi. Apakah memang dia harus, Arab Saudi mungkin harus strateginya bertahan kali, nggak boleh menyerang kali memang Arab Saudi. Jadi dia harus melakukan counter attack, dan kemarin cukup berhasil sebenarnya strateginya ketika mereka melawan Argentina. Ya tapi nggak tahu ya, nanti kita lihat di pertandingan selanjutnya seperti apa. Nah, kalau kita melihat pertandingan yang satunya lagi, yaitu antara Argentina melawan Meksiko, di mana Argentina menang dengan 2-0. Kita lihat statistiknya dulu ya. Penguasaan bola Argentina unggul, yaitu sebanyak 58%. Meksiko di angka 42%. Kesempatan menciptakan golnya memang cuma sedikit bedanya. Argentina hanya 5 kali dan Meksiko sebanyak 4 kali. Tembakan ke arah gawangnya sebanyak 2 kali, dan Meksiko ditembakkan ke arah gawangnya sebanyak 1 kali. Dari total operan juga
sedikit memang Argentina lebih banyak unggul, yaitu sebanyak 533 kali operan, di mana 464 kali operannya yang berhasil. Nah, sedangkan Meksiko sebanyak 356 kali operan, dan operan yang berhasil sebanyak 287. Dari total serangan pun juga Argentina lebih unggul, yaitu sebanyak 114 kali serangan. Gak beda jauh sih sebenarnya dengan Meksiko sebanyak 93 kali serangan. Serangan berbahayanya Argentina sebanyak 42 kali, sedangkan Meksiko sebanyak 25 kali. Nah, memang kemarin gua nonton pertandingan ini, replaynya, gue langsungnya nggak nonton. Gue ngeliat memang Argentina berubah di sisi lini tengahnya. Dari starting line up-nya pun juga Argentina berubah lini tengahnya. Karena memang kemarin yang gue highlight adalah memang lini tengah dari Argentina yang sangat tidak kelihatan kemarin. Nah, di pertandingan kali ini, gue ngeliat sudah sangat mulai berfungsi lini tengah dari Argentina. Walaupun memang masih banyak yang perlu dibenahi sih kalau menurut gue, dan sepertinya itu menjadi PR-nya dari Argentina supaya mereka bisa menemukan performa terbaiknya mereka di pertandingan selanjutnya. Apalagi nanti lawan Polandia. Mau nggak mau harus bermain bagus karena ini hidup matinya sih sebenarnya kalau menurut gue. Nah, tapi nanti kita lihat seperti apa. Dan kalau menurut gua, Argentina kemarin efektivitas dan pengaruhnya dari Messi yang berhasil menciptakan gol dari long shoot itu sangat merubah sekali semangat dari para pemain Argentina. Mereka seperti mendapatkan air di tengah kehausannya mereka. Akhirnya Messi berhasil menciptakan gol setelah sekian banyak peluang mereka ciptakan. Mereka mencoba untuk masuk ke gawang Meksiko, akhirnya mereka berhasil menciptakan gol. Dan bahkan gol kedua pun juga muncul, walaupun memang itu sebagai gol kill the game ya, yang untuk memastikan. Tapi ke arah pertandingannya memang sepertinya Argentina kalau menurut gue udah menang di 1-0 itu. Nah, memang untuk memastikan aja akhirnya Argentina menambah 1 gol lagi, akhirnya Argentina menang dengan skor 2-0 ya. Karena pengaruh juga sih, selisih gol juga sekarang sangat pengaruh sekali di klasemen sementara. Nah, balik lagi ke pertandingan nanti, yaitu antara Argentina melawan Polandia. Ini agak berat sebenarnya, karena Argentina harus mau nggak mau kalau bisa memenangkan pertandingan ini, karena mereka harus mencoba untuk menjadi juara grup gitu, menjadi juara grup. Dan sepertinya mereka akan berjuang sangat keras. Kalau menurut gua, Argentina akan berjuang sangat keras supaya mereka bisa lolos ke babak selanjutnya. Mau nggak mau mereka harus menang, walaupun kalau misalnya seri pun Polandia yang akan lolos. Dan akan sangat berat sekali kalau ternyata Arab Saudinya yang menang melawan Meksiko. Jadi kita nggak tahu nih. Kita lihat sepertinya mau nggak mau memang untuk memastikan Argentina harus memenangkan pertandingan ini. Tapi entah kenapa gue ngelihat sepertinya peluangnya cukup kecil Argentina bisa menang. Tapi kalau misalnya ternyata terjadi perubahan lagi yang cukup signifikan dalam perubahan Argentina, ya mudah-mudahan Argentina bisa menang lah. Mudah-mudahan Argentina bisa lolos ke babak selanjutnya. Nah, kalau pertandingan Saudi Arabia melawan Meksiko, Saudi Arabia sebenarnya kemarin harusnya mereka menahan imbang aja, sebenarnya udah cukup untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi entah kenapa ketika mereka melawan Polandia, mereka keluar menyerang. Ya, itu bagian dari strategi kalau menurut gua, dan itu konsekuensi yang harus mereka terima. Akhirnya mereka kalah dari Polandia. Nah, sedangkan nggak tahu nanti ketika mereka melawan Meksiko. Tapi kalau misalnya ternyata Saudi Arabia berhasil menahan imbang melawan Meksiko, poin mereka adalah 4. Dan itu kalau ternyata Polandia kalah dari Argentina, mereka akan sama-sama 4. Dan yang lolos ke babak selanjutnya tentunya akan ditentukan oleh selisih gol. Nah, cuman nggak tahu nih Argentina menangnya berapa sama Polandia, karena saat ini Polandia selisih golnya adalah +2, Argentina adalah +1 ya, sedangkan Saudi Arabia adalah -1. Nah, kalau misalnya Saudi Arabia -1, kalau dengan seri maka masih akan -1 selisih golnya. Jadi mau nggak mau Argentina harus menang banyak. Jadi ya mau nggak mau sebenarnya Arab Saudi juga harus menang dari Meksiko agar untuk memastikan dia lolos ke babak selanjutnya. Apakah nanti jadi peringkat pertama atau jadi peringkat kedua, nanti yang akan ditentukan. Tapi kalau secara permainan sebenarnya Arab Saudi mampu sebenarnya, cuman entah kenapa dia nggak mampu menciptakan gol. Nah, nggak tahu nanti di kandang Meksiko strategi seperti apa yang diterapkan, ataukah memang akan bertahan juga membiarkan pemain Meksiko keluar menyerang dan akhirnya dia melakukan serangan balik. Kita nggak tahu seperti apa. Tapi kalau menurut gua, kemungkinan pertandingan ini bisa jadi akan berakhir imbang juga kalau menurut gua, karena mereka akan sangat berhati-hati, karena kalau sudah kalah sudah pasti nggak lolos, itu udah jelas sekali. Jadi ya kemungkinan sih pertandingannya akan berakhir imbang. Tapi nanti kita lihat seperti apa ya. Oke. Jadi yang kemungkinan lolos ke babak selanjutnya kalau menurut gua nih ya, kemungkinan nih ya.
Argentina dan Polandia. Tapi Argentina berada di peringkat kedua karena mereka akan bermain imbang antara Polandia dengan Argentina. Dan Arab Saudi sama Meksiko juga mungkin bermain imbang. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Mudah-mudahan sih Argentina menang. Gue berharap itu Argentina menang. Tapi kalau permainannya masih kayak kemarin, ya mungkin membutuhkan sosok Messi lagi yang membuka jalannya. Karena kemarin ketika lawan Polandia, Messi lah yang membuka jalan agar Argentina bisa menang. Tapi nanti kita lihat ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Saksikan terus berita mengenai Piala Dunia World Cup yang ulasan dan juga prediksinya di channel ini. Mudah-mudahan suatu saat Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.